Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Udah habis raya ke belum? Masih ikut lagi ya? Ya, oke. Apapun ingin saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf zahir batin. Ya, semoga kita dengan ucapan hari raya ini kita kosong-kosong ya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri pada kita. Terutamanya adalah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama kembali pada petang hari ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah penuh barokah. Nah, mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik lagi terhadap kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan ya, selepas Ramadan dan juga kita berhari raya, kita lebih bersemangat lagi dalam kita menuntut ilmu ataupun juga dalam kita meluangkan masa untuk hal-hal yang lebih positif lagi dan juga lebih bermanfaat dan juga tentunya mudah-mudahan menjadi nilai tambah untuk ibadah kita semuanya. Allah mudah-mudahan bagi kita semua keistiqomahan dalam kebaikan. Itu yang kita harapkan. Mungkin bagi yang belum dapat hadir pada hari ini, kita berhusnuzan yang mereka mungkin masih lagi berhari raya dan juga ada kegiatan yang lebih penting lagi. Seperti biasa sebelum kita meneruskan perkongsian kita, marilah sama-sama kita awali dengan kita membaca Asmaul Husna dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Dengan asma-Nya yang agung, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, kemurahan rezeki, dan semoga Allah berikan kita kemudahan dalam kita menjalani urusan kita, urusan pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga mudah-mudahan dengan Asmaul Husna kita doakan mungkin di antara kita ada yang kurang begitu sehat, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Mungkin di kalangan kita juga ada yang kurang ada yang ada kesusahan dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik, digantikannya dengan hikmah yang baik. Ala hadiniyah wa kullu niyatin khasah lilana wa lillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik
Ya Kudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Qabil ya Basit ya Qabid ya Rafi, ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir, ya Ghalim ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafiz ya Mukid, ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Rakib, ya Mujib ya Wasi', ya Hakim ya Wadud, ya Majid ya Ba'is, ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawi, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Musi, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid ya Majid, ya Wahid ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awal ya Akhir, ya Zahir ya Batin, ya Wali ya Muta'ali ya Bar, ya Tawwab ya Muntakim, ya Afu ya Rauf ya Ahad, ya Malikul Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit ya Jami', ya Ghani ya Mughni, ya Mani' ya Dar, ya Nafi' ya Nur, ya Hadi ya Badi', ya Baqi ya Waris, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita terus berusaha
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang benar-benar bertakwa. Dan kelak di akhirat kita semuanya dihimpunkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama para anbiya dan juga para soleh dan solehah. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat Allah ampuni segala dosa dan kesilapan kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan kita bersalawat Allah permudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan dengan salawat juga kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di akhirat nanti tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong kita melainkan amalan ibadah kita selama kita hidup di dunia, dan juga syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaat daripada Al-Quran yang kita baca, syafaat daripada kawan baik yang kawan baik kita sepanjang kita berada di dalam kebaikan ketika berada di dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya, karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah pasti. Kehidupan akhirat itu nyata. Dan sudah kita ketahui bersama tadi seperti apa yang diyakini oleh kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan kenikmatan ini pada saatnya akan kita tinggalkan, sama ada cepat ataupun lambat. Yang paling mustahak untuk kita mempersiapkannya adalah amal ibadah kita. Mudah-mudahan karena dengan amal ibadah kita insya Allah akan merahmati kita. Karena tadi dengan rahmat Allah lah kita juga akan mendapat kenikmatan, pengampunan. Dapat kita juga akan menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus kita usahakan untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan apa yang telah diperintahkan, menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kita amat kasihi, amat kita sayangi. Karena dengan petunjuknya, dengan ajarannya, kita terselamatkan daripada daripada zaman yang gelap, sehinggalah kita mendapatkan keadaan kehidupan yang cerah, yang diliputi dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Lebih-lebih lagi lah pada zaman moden seperti sekarang ini. Begitu banyak
ilmu yang telah kita dapati. Ya, namun ya kita harus juga ya ada satu positif ada juga negatifnya lah dengan kemajuan yang amat berbagai ini. Itulah. Namun ketika mana kita tetap berada pada jalan yang lurus, berpegang teguh kepada agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah kita tidak akan terpesong, tidak akan mudah tersesat. Karena yang benar itu hanyalah daripada Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu, itulah yang perlu kita pegang. Betul-betul. Sungguh-sungguh. Dan bukan hanya setakat dipegang sahaja, akan tetapi dipraktikkan, dilaksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Karena ya tadi sekali lagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah ajaran yang penuh kesempurnaan. Yaitu ajaran Islam. Agama Islam ini universal. Ajarannya sangat menyeluruh, menyentuh dari atas sampailah ke bawah. Menyentuh bukan hanya sahaja perkara yang kecil, akan tetapi perkara yang besar juga. Daripada yang besar sampailah masalah yang remeh-temeh pun diperhatikan tuh di dalam Islam. Kenapa? Karena tadi nak memastikan supaya kita ni semuanya terselamatkan. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara Islam, itu sangatlah universal. Oleh karena itu perintahnya adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Tak boleh kita separuh-separuh saja. Tak boleh juga kita berpegang Islam ni, agama kita ni hanya apa yang kita suka sahaja. Apa yang sesuai dengan kita sahaja. Apa yang selesa dengan kita saja. Bukan itu. Suka apa yang kita sukai ataupun yang kita tidak sukai. Namun apabila itu didatangkan daripada Allah dan juga Rasulnya, mesti kita ambil. Walaupun itu pahit. Pahit mungkin. Untuk pertama kali. Namun yakinlah pada akhirnya kepahitan itu akan membawa kepada kenikmatan, kemanisan. Oleh karena itu Islam itu menuntut untuk kita ini selalu bersabar. Betul tak? Harus bersabar. Walaupun tadilah banyak larangannya, mungkin kadang memang susah, menyusahkan keadaan kita, namun percayalah, yakinlah, ketika kita bersabar dalam menghadapi itu semua, dalam kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesabaran, insyaallah pada hakikatnya pada akhirnya kita akan menikmatinya. Mungkin kita tadilah kenapa kita dilarang, tak boleh makan ini, makan itu, kenapa semua pergerakan kita terbatas, kenapa tak dibatasi, tak bebas dan sebagainya. Tadi, karena kehidupan kita tu pada hakikatnya bukan di dunia, di akhirat. Karena apa sahaja yang
dilarang, yang diharamkan untuk kita ketika kita di dunia dan kita mampu bersabar, insya Allah di akhirat kita akan menikmatinya. Yang penting itu apa? Sabar dulu. Yang penting sabar dulu. Nah, lakukan ibadah, amal ibadah dengan penuh ikhlas. Dan insya Allah mudah-mudahan lah, ya kan? Allah telah mendidik kita sepanjang 1 bulan penuh. Nah, di dalam bulan Ramadan untuk meningkatkan kerohanian kita daripada yang hal-hal yang ya tadi yang kecil, ya, yang remeh, ya, daripada hal yang yang sunnah hinggalah hinggalah yang wajib, kita alhamdulillah bermujahadah selama 1 bulan untuk kita dapat menunaikannya. Ya, mudah-mudahan dengan didikan 1 bulan penuh tu di dalam bulan Ramadan tu, ya, adalah berbekas di dalam hati kita. Ya. Kalaupun tak 100%, ya paling tidak separuhnya lah, 50. Kan? Jangan sampai tidak ada sama sekali. Kalau selepas bulan Ramadan, kita dididik juga di bulan Syawal nih, untuk untuk kita tadi dalam kita menyambut hari raya dengan penuh kegembiraan, ya kan? Dengan penuh kegembiraan dan sebagainya. Ya, namun tetap tadi juga Allah perintahkan juga untuk kita berpuasa, kan? Disunahkanlah, walaupun itu sunnah, ya kan, puasa 6 Syawal. Itu juga bagian daripada pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dalam bulan Syawal kita diajarkan untuk kita memberikan maaf, membuka pintu, bukan pintu maaf saja, tapi pintu rumah kita juga. Di open house, kan? Membuka pintu rumah, membuka rumah, menjamu orang, jemput datang, dan ini adalah satu hal yang baik, kalau kita kalau kita mampu mengambil hikmah di sebalik itu semuanya, bukan membuka pintu kemaafan sahaja, bukan hanya kita untuk memberi maaf kepada semua orang yang pernah kita menyakiti, namun kita juga kita buktikan dengan perlakuan, tadi dengan perlakuan menyambut mesra, kedatangan tamu, yang datang ke rumah kita, ke rumah majikan kita, ya bergang si pacai lah, gitu kan. Kan, yang jelas boleh kita belajar daripada sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kejadian, seperti perayaan-perayaan hari raya semacam Idul Fitri ini. Walaupun ya mungkin Tuhan tadilah katakan majikan kita tidak menyambut, namun tetap ada mungkin ya tadi ada satu event yang lain, bukan sambutan hari raya, mungkin sambutan hari ulang tahun dan sebagainya, namun tetap sifat terbuka, berlapang dada, menghormati, ketika adanya tamu yang datang, walaupun itu bukan rumah kita, namun kemesraan, itu kita tunjukkan, itu juga satu ladang ibadah, untuk kita, karena ingat Allah itu tidak melihat kebaikan itu kecil ataupun
besar. Namun yang Allah lihat itu apa sejauh mana ya seikhlas apa kita dalam berbuat kebaikan itu. Kan itu. Tak kiralah tempatnya di mana, ya kan? Di rumah kita ke atau bukan di rumah kita. Namun kebaikan apabila kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, insya-Allah akan menjadi nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin kegiatan yang ada itu ya bukan tak ada mengait pun dengan kita. Betul tak? Jangankan dengan kita, dengan agama kita misalkan, kan tidak ada kaitannya. Ya, namun tadi, kalau kita berbuat kebaikan, ya, eh, percayalah dan yakinlah, ya, kebaikan itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukannya dengan tulus ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, Roger. Okey. Ingin saya menyambunglah perkongsian kita berkenaan tentang pilar Islam. Betul tak? Pada pertemuan yang penutupan yang sebelumnya bulan Ramadan itu kita berbicara berkenaan pilar 3 pilar, ya kan? Yang pertama adalah solat, betul tak? Kita dah settle dah bicarakan berkenaan tentang solat. Dan yang keduanya adalah solat, dan yang ketiganya adalah zakat. Ya. Oleh kerana itu ingin saya mengajaklah. Ya, tadi seperti mana saya sebutkan tadi di awal, kita dah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan itu 1 bulan penuh. Yang tak pernah kita solat pun selepas seperti solat tarawih, kan? Selepas solat Isya kan 11 bulan ni kita kan selalu terus tidur dan sebagainya, kan? Yang penting tarawih lah, mau nak tidur ke apa. Itulah tadi kan. Nah, kan yang kan semangat kan. Ya kan dalam kita mengerjakan itu ada semangat yang berbeza. Betul tak? Ketika itu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, walaupun kita puasa tu siksanya bukan main, apalagi kita yang bekerja ni kan. Kadang-kadang ya tadi kalau majikan kita bukan bukan muslim ya kan, ya tetap kita harus menyediakan makanan dan sebagainya kan, walaupun kita dalam keadaan puasa. Namun tadi ketika ini adalah puasa Ramadan itu kan lain semangatnya. Jadi semangat inilah yang harus kita kekalkan. Ya lebih-lebih lagi lah kalau kita berpuasa bulan Ramadan kita berada di tanah suci. Jangan seperti di Makkah atau di Madinah ya kan, Masjidil Haramain ya lagilah. Maka sangat rugilah kalau kita tidak memanfaatkan momen-momen itu. Walaupun kita tidak berada di tanah haram tadi, ya di tanah air kita sendiri, ya kan, semangat tuh ya beza lah. Ketika di bulan-bulan yang lain, berbanding dengan berada di dalam bulan Ramadan, maka seharusnya tuh semangat itu terus kita bawa lah. Salah satu yang terpenting itu adalah berkenaan tentang solat. Itu ya. Kenapa kita solat tarawih sepanjang bulan Ramadan tu walaupun sunnah, ya kan, banyak lagi rakaatnya, ya kan. Belum lagi ditambah panjang lagi bacaan imam itu kan. Tapi namun tetap kita mampu melaksanakannya. Walaupun tidak 1 bulan penuh. Tapi ternyata kita tuh mampu kan gitu. Itulah kalau tadi ada semangat. Siapa kaum lelaki. Ya kan?
Yang pada siang hari zuhur pada puasa mampu, buktinya mereka itu satu harian penuh itu tidak merokok kan? Mampu itu, tanpa harus ada alasan apa. Ya, kan? Itu mampu itu. Ada orang kata apa? Kalau saya tak merokok, eh, lebih baik saya tak makan. Sampai sebegitulah kan. Tapi buktinya mampu gitu. Daripada Pak subuh itu kan. Sampailah tunggu maghrib tuh. Iyalah walaupun buka puasanya rokok dulu lah kan. Kadang menahan tak, tapi mampu tak? Tapi mampu kan. Kayak gitu. Kalau buat jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah jadi apa? Tadi tidak ada sesuatu yang apa? eh yang tidak mungkin yang apabila kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, pastinya akan mampu untuk kita melakukannya. Apatah lagi lah sesuatu itu yang sememangnya diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Pasti mampu. Tak ada yang tak mampu. Karena ya sendiri tadi Allah sudah menegaskan di dalam firman-Nya kan. Yang kita dah kenali bersama, Bu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kan itu. Allah itu tak akan pernah membebani kita ini selagi mana kita ni pasti mampu. Jadi Allah tuh berikan segala sesuatu kepada kita ni, perintah ini, perintah itu, dilarang untuk ini, dilarang untuk itu. Semuanya itu masih tahap dalam kemampuan kita. Allah tak pernah membebani kita. Walaupun ya kita kan merasa beban berat kan. Sungguh iyalah dia kadang-kadang ya iman seseorang ketika turun kan selalu juga kadang membandingkan dengan yang lainnya. Agama lain mudah aja kan kita kenapa susah sangat kan gitu. Udahlah kita buat nih buat itu tapi kita pun masih susah juga. Kan itu. Kadang begitu kan. Namun sesungguhnya tadilah Allah itu tidak pernah membebani kita. Pastinya kalau kita lakukan dengan penuh kesungguhan, pastinya kita akan mampu. Sama halnya tadi lah, seperti kita belajar di sepanjang di dalam bulan Ramadan, 1 bulan penuh itu. Walaupun berat dan sebagainya, tapi kita tadi ini Ramadan, semangatkan diri kita. Cari momentum yang baik, dengan penuh harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mampu. Sebegitu juga lah. Hal yang sangat penting bagi kita terus asah adalah apa? Berkenaan tentang solat kita. Solat ni penting. Sekali lagi ya. Dah banyak kali kan saya cakap berkenaan tentang solat ni. Namun ya itu tadilah kepentingan solat ini. Semakin penting, semakin sesuatu yang diutamakan, semakin orang mengambil ringan. Inilah solat. Kan nanti aja lah. Masih inilah. Kan itu. Masih ada time apa. Nantilah. Tak tahu. Dah habis waktu. Tak sempat. Nah ini. Tak apa kan boleh. Kata Ustaz boleh kodok apa. Kan gitu. Ujungnya. Kan. Iya kalau sempat. Kodok kan. Ustaz cakap tak payah kodok. Boleh dijamak. Kan gitu. Yang banyak kan maksud. Maka jangan sampailah. Perihal solat ni jangan kita mengambil ringan. Karena apa? Sekali lagi solat itu mendapat tempat yang paling tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada pahala yang dapat mengalahkan pahala solat. Kan? Nah, tu. Ya. Tak ada yang dapat mengalahkan nilai pahala solat, ibadah selain daripada solat. Lebih-lebih lagi. Ya. Ya. Oh. Sama saya je lah. Jadi dengan ustazah quiet lah. Okay. Okay. Sehingga kan ya pentingnya sehingga kan ya kedudukan solat ini amat tinggi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang yang memang sengaja ya terus-menerus meninggalkan solat, bahkan meremehkan, maka perbuatan itu akan membawa kepada kekufuran. Boleh kita sampai terkeluar daripada agama Islam. Jangan sampailah, walaupun kita tak beristihar saya keluar daripada agama Islam kan, tak secara terang-terangan. Namun ketika perlakuan kita, perbuatan kita yang meremehkan solat itu, dikhawatirkan yang sesungguhnya kita ini sudah keluar daripada agama Islam. Dikarenakan apa tadi? Meremehkan solat. Ya karena sekali lagi kalau kita ni orang Islam, kalau tak solat apa? Karena apa? Itulah yang membezanya, betul tak? Itulah pembezanya dengan agama yang lain lah, yang lain di solatnya. Jadi kalau kita tak heran tadi para alim ulama yang apabila seseorang itu meremehkan solat, dengan sengaja dia meninggalkan solat itu, maka akan membawa kepada kekufuran. Ya bahkan tadi boleh terkeluar daripada agama Islam karena rukun iman, rukun Islam. Yang nomor 2 adalah apa? Salat. Ya kalau kita sudah tidak percaya lagi, tidak yakin lagi dengan perintah salat, dah meremehkan dengan salat, ya apa? Kan begitu. Jadi perlu tadi ya semangat kita dalam bulan Ramadan, dalam kita mendirikan ibadah salat dalam keadaan tadi menahan lapar dan dahaga, tapi kita tetap itu kekalkanlah. Kekalkan supaya solatlah lebih-lebih lagi lah. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjaga solat 5 waktu itu dengan disiplin. Maknanya apa? On time. Tepat pada waktunya. Bukan berarti tepat pada waktunya itu ketika azan saja kita terus laksanakan solat, bukan. Namun masih kita melaksanakan solat itu pada waktunya, masih waktu zuhur gitu. So kalau zuhur itu tadi jam 1:09 misalkan, ya sampai jam 4 berapa? Sebelum masuk waktu asar. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sholat zuhur itu di luar waktu zuhur. Ya lebih-lebih lagi lah kalau lebih baik lagi lah kalau kita melaksanakannya di awal
waktu. Apa? Nah, tepat pada waktunya. Di awal waktu itulah yang lebih utama. Tapi namun tadi, kalaupun kita sibuk dan sebagainya, pastikan kita sholat zuhur itu masih di waktu zuhur. Kita sholat asar ya, kita sholatnya masih di waktu asar. Jangan sampai waktu zuhur itu kita laksanakan di waktu asar. Dalam keadaan yang normal, yang biasa-biasa. Kan gitu. Ya itu soal kalau kita dalam keadaan sempit, bermusafir dan sebagainya ya bolehlah. Untuk itu lain ceritanya lah. Oke. Jadi apa? Ya, sekali lagi salat itu merupakan salah satu rukun Islam. Ia adalah amalan yang paling amal yang utama. Oke, ada perkataan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an menuturkan seseorang lelaki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang amal kebaikan yang paling utama. Baginda bersabda, salat. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, salat. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian apa? Apa lagi? Baginda menjawab, kemudian salat. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Baginda menyuruh lagi, jihad di jalan Allah. Jadi bertiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat apa amalan yang paling utama, jawabnya salat. Sampai 3 kali. Baru selepas dah 3 kali, baru dijawab jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah dalam menjaga solat itu sendiri adalah merupakan satu jihad. Melaksanakan solat 5 waktu itu juga adalah merupakan satu jihad fisabilillah. Jadi pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya itu mengulang balik sampai 3 kali. Ditanya tentang perihal apa keutamaan amal ibadah adalah sholat. Nah, ini diriwayatkan ya, hadis ini, cerita ini di Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dan juga di riwayat Muslim juga dikatakan ya, salat itu merupakan cahaya bagi orang muslim ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah cahaya ya. Nah, ada juga yang tadi tiangnya agama dan sebagainya, banyaklah ya kita yang mendengar ya banyak tentang keutamaan salat 5 waktu ini. Ada juga hadis yang meriwayatkan ya bahwasanya orang yang salat 5 waktu itu seperti apa? Seperti kita ini memiliki rumah yang di belakang rumah kita itu sungai yang mengalir. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Kita selalu bersih. Ya kelewatan lah kalau di belakang rumahnya sungai tapi jarang mandi, kan kelewatan. Itu nggak mau mandi, nggak mau kena air, tersentuh kena air. Kalau kena air meriang gitu. Kan kelewatan itu. Begitu mudahnya, begitu senangnya nak mendapatkan air, tapi dalam diri seseorang itu dalam keadaan kotor. Kan sangat aneh lah. Begitulah. Begitu juga sholat. Kan itu kita nih mengaku orang Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kalau ditanya nak masuk surga tapi tak nak sholat. Macam-macamnya. Kan gitu. Kita nak jadi baik, misal saya nak jadi baik, ya kan? Saya ini banyak dosa, ya kan? Banyak kesilapannya dan sebagainya. Namun sekali lagi,
malas nak sholat. Apa yang nak diandalkan? Kan begitu. Karena apa? Ya tadi bukti seseorang itu baik, pasti dia akan sholat. Pasti dia akan menjaga sholat. Ya, seseorang itu baik. Seorang yang soleh, ataupun solehah, dia pasti akan menjaga sholatnya. Selagi mana dia belum dapat lagi menjaga sholatnya, dia belum soleh. Dia masih salah berarti. Kalau orang sini dia berarti masih tetap mat saleh aja. Ya, belum lagi soleh. Ya, itu sholat lagi kembalinya. Seseorang itu ingin merubah kebiasaan yang buruk menjadi yang baik. Itu agak sukar dilakukannya apabila dia belum mencoba untuk berbuat ibadah sholat. Karena tadi sholat itu satu alat transformasi untuk diri seseorang. Sholat itu satu jalan untuk merubah seseorang itu menjadi daripada yang buruk menjadi baik, daripada yang baik menjadi yang lebih baik. Sholat jadi satu cara untuk mentransformasi seseorang itu dari yang tadinya banyak dosa menjadi bersih, menjadi baik, menjadi tiada dosa, sedikit dosanya. Karena apa tadi? Setiap kali kita melakukan sholat, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Itu dengan sholat. Jadi kalau kita nih mau bersih, jangan minum air saja, jangan minum soklin, tapi sholat. Dan supaya kita ini juga tidak mudah tergoda oleh setan, tergoda oleh bujuk rayu kawan dalam hal-hal yang negatif, pun juga jawabannya adalah sholat. Kan? Jadi segala sesuatunya apa sajalah perkara, kan? Pasti kembalinya kepada sholat. Kita dapat kesusahan, kita dapat kesenangan dan sebagainya, balik lagi kepada sholat. Gitu. Tapi yang susah yang kita lakukan adalah ketika kita mendapat kesenangan. Selalunya kita mudah lupa untuk sholat. Tapi kalau susah, insya Allah senang tuh nak sholat. Apatah lagi kalau lagi tadi, kan? Jangan sampai macam tu. Susah ataupun senang, sholatlah. Wallahi, karena hanya satu-satunya perintah Allah yang kita ini bercakap langsung dengan Allah. Itu adalah sholat. Yang lainnya tak. Kan? Oleh karena itu sholat itu tidak boleh diwakilkan oleh orang. Nitip salam aja. Tak boleh. Karena kita nak cakap dengan Allah sendiri. Jadi Allah tuh tak menerima kirim salam daripada orang. Tak boleh. Kalau doa boleh. Allah terima. Dari mana-mana saja. Kita tak boleh berdoa. Ustaz boleh doakan tak untuk ini? Boleh. Salam doanya kepada Allah melalui orang lain. Boleh. Nah, boleh saya sholatkan, tapi tulis wasiat dulu lah. Itu. Jangan dulu.
Kalau udah siap tak apa. Ya. Ya, jangan gitu. Kalau doa tadi boleh. Tapi yang namanya sholat tak boleh diwakili. Tak boleh disalamkan. Ustaz boleh ke Ustaz? Saya kodokkan sholat untuk saudara saya, untuk ibu saya, untuk mama saya. Tak. Kalau sholat tak boleh. Ustaz, kalau sholat hormat waktu itu masih perlu mengkodok. Masih sholat hormati waktu itu mesti harus mengulangi lagi sholat. Kalau masih ada waktu. Kalau masih ada waktu sholatnya. Kita harus mengulangi sholat itu. Hah? Karena kitanya sholatnya hormat waktu. Menghormati waktu. Waktu udah masuk sholat ya. Makanya harus kita mengulang sholat lagi ketika kita tadi mempunyai wudu dan juga masih ada waktu. Kan waktunya di lain waktu boleh kan? Boleh, tapi ya tadilah, ya kan? Ya Allah. Oh, itu fatwa baru itu. Lupa 3 hari boleh. Karena masih bau-bau lah 3 hari ya. Ya kan? Dia sholat menghormati waktu itu kan kita bukan itu kan sholat tapi dia menghormati sahaja. Ketika karena kita nak menunaikannya belum dapat. Maka harus melaksanakan. Kalau lupa Ustaz, ya sudah tadi lah kalau lupa itu Allah maafkan lah. Kalau lupa itu ya tadi lah saya pun angkat tangan lah kalau lupa. Nak buat macam mana kan lupa, dah lupa. Ya. Tapi kalau lupa itu ya jangan dibuat-buat lah. Itu aja. Allah tuh Maha tahu lah. Ya. Walaupun kita pura-pura macam mana pun. Ya. Jadi itulah. Ya. Jadi semarilah sama-sama untuk kita selalu menjaga solat, khususnya adalah solat 5 waktu. Kalau kita ni mau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita, ya solat. Yang itu. Jangan tunggu kesusahan tu datang dulu dengan kita. Dalam keadaan senang pun tak. Kalau kita boleh dapat melaksanakannya on time tepat pada waktunya di awal waktu itu adalah lebih baik. Namun kalau kita tidak dapat melaksanakan di awal waktu, namun kita usahakan solat yang kita lakukan itu masih pada waktunya. Jangan sampai terbawa tadi waktu zuhur ke waktu asar. Kecuali ada uzur syar'i yang dibenarkan seperti bermusafir, seperti dalam bekerja yang memang menuntut kita hadir di situ. Tak boleh untuk kita meninggalkannya. Apabila kita meninggalkan pekerjaan itu akan mendatangkan satu bahaya dan berbagai. Sehingga kita tak dapat tadi. Maka keadaan yang terdesak, yang sempit itu ya bolehlah untuk kita sholat di luar waktu sholatnya. Allah ingat tadi sekali lagi Allah itu tidak pernah membebani seseorang melainkan hambanya itu akan mampu melaksanakannya. Jadi tak ada alasan untuk kita menyatakan saya tak mampu. Maksud saya apa? Kemampuan kita dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kemampuan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu juga Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa yang kalian mampu. Jadi ketika kita sekali lagi berbuat kebaikan, amal saleh, apatah lagi lah yang namanya salat, buatlah dengan secara sungguh-sungguh. Karena itu adalah satu amalan yang utama dan kebaikannya sangat besar. Impact-nya pun dalam diri kita, kehidupan kita itu juga sangatlah besar. Salat itu. Mungkin itu sajalah perkongsian kita pada pada petang hari ini di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon dimaafkan apabila ada kehilapan daripada apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan karena itu datangnya daripada saya pribadi. Insyaallah kita akan meneruskan perkongsian kita di pertemuan yang akan datang berkenaan tentang 3 hak sesama muslim. Itu sahaja. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abwabar rahmah waftah alaina abwabal maghfirah ighfir lana dzunubana ya ghaffar waftah alaina abwabal jannah wadakhilna ilal jannata mal anbiya waftah alaina abwabal quwwah waftah alaina abwabas sihhah waftah alaina abwabas salamah waftah alaina abwabar rizq ya Allah anta khairur raziqin warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban ya razzaq ya ghani ya rahman ya rahim ya sami'u ya basir ya malikal mulki dzul jalali wal ikram wa ya qadhiyal hajah istajib lana hadha du'ana ya Allah wa anta ala kulli syai'in qadir wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.